Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di edisi trip ziarah Jawa Barat. Kali ini kita akan berziarah di makamnya Syekh Panjalu. Tadi dari parkiran bus sengaja saya jalan kaki menuju ke dermaga pemberangkatan perahu ya untuk menuju ke makamnya Syekh Panjalu yang berada di tengah situ Panjalu ini ya teman-teman sekalian. Jadi kalau dulu untuk dermaga pemberangkatannya itu jauh dari parkiran ya, tapi karena saat ini baru ada proses renovasi untuk dermaga pemberangkatannya, jadi kita dialihkan ke dermaga yang jaraknya kalau jalan kaki kurang lebih 1,5 km ya. Tapi jangan khawatir karena semisal tidak mau berjalan kaki, di situ juga disediakan ada ojek dan juga ada kereta-kereta ataupun mobil-mobil untuk mengangkut jamaah ziarah menuju ke dermaga. Biayanya sekali perjalanan itu 15.000 untuk satu kali pemberangkatan untuk satu orang. Tadi bisa kita lihat selama perjalanan tadi sambil menikmati mentari pagi ya. Nah, kalau saat ini sudah beranjak dari dermaga, kita menikmati perahu, menikmati keindahan dari situ Panjalu ini untuk menuju ke makamnya dari Syekh Panjalu atau Syekh Haryang Kencana. Nah, kemudian selain biaya ojek, di situ ada biaya HTM juga ya atau retribusi masuk situ Panjalunya. Itu sekitar 10.000 per orang, dan untuk sewa perahu menuju ke makam Syekh Haryang Kencana ini per perahunya itu kemarin kena 400.000 yang diisi 20 sampai 25 orang. Tentunya untuk perjalanan pulang pergi ya. Situ Lengkong Panjalu ini memiliki luas 57,95 hektar dengan kedalaman mencapai 6-7 meter, dan terdapat sebuah pulau besar yang berada di tengahnya, yaitu Pulau Nusa Gede dengan luas pulau 9,25 hektar. Dan di pulau itulah Syekh Haryang Kencana dimakamkan. Dalam beberapa sumber diberitakan bahwasanya situ Lengkong Panjalu ini merupakan situ yang dibuat oleh manusia. Jadi asalnya merupakan lembah bukit yang bernama Pasir Jambu. Pada awalnya, kerajaan Panjalu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Pada awal abad ke-7, Raja Panjalu yaitu Prabu Cakradewa menginginkan putra mahkotanya memiliki kekebalan ilmu yang ampuh dan sempurna sebelum memerintah kerajaan Panjalu. Putra mahkota Prabu Cakradewa tersebut bernama Sanghyang Boros Ngora. Atas perintah ayahandanya tersebut, kemudian Boros Ngora mengembara mencari ilmu hingga pada akhirnya dia sampai di tanah suci Mekah. Di sanalah tujuannya untuk mencari ilmu yang dimaksud ayahnya tercapai, yaitu mempelajari dan memperdalam agama Islam, serta di sanalah mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah cukup lama mempelajari ilmu di tanah Mekah, kemudian Sanghyang Boros Ngora yang telah memeluk agama Islam kembali ke kerajaan Panjalu. Dari Mekah membawa beberapa cindramata, salah satunya adalah air zam-zam yang disimpan di dalam gayung pungbas atau gayung kerancang yang dibawanya saat dulu berangkat ke tanah suci Mekah. Setibanya di Panjalu, air zam-zam dari dalam gayung pungbas itu kemudian dikucurkan di sebuah lembah yang mengelilingi tempat bernama Pasir Jambu. Ajaibnya, karena kesaktiannya, maka lembah tersebut berubah menjadi sebuah danau. Sementara Pasir Jambu yang berada di tengah-tengahnya kemudian diberi nama Nusa Larang yang berarti pulau larangan atau pulau yang disucikan. Pulau Nusa Larang ini pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Panjalu pada masa pemerintahan Sanghyang Boros Ngora. Pulau tersebut pada akhirnya menjadi tempat peristirahatan terakhir jasad para pemimpin kerajaan Panjalu, yaitu Prabu Rahyang Kencana, putra Sanghyang Boros Ngora, Raden Tumenggung Cakranagara III, Raden Demang Sumawijaya, Raden Demang Aldakusumah,
Raden Tumenggung Argakusuma atau Cakranagara IV, dan Raden Prajasasana Kiai Sakti. Nah, setelah perjalanan kurang lebih 10-15 menit, kita sampai di dermaga pemberhentian di depan pintu masuk makam keramat Eyang Haryang Kencana atau Prabu Haryang Kancana, putra dari Sang Hyang Borosngora. Beginilah suasana di pintu masuk. Kemudian dilanjutkan tangga menuju ke makam keramat dari Eyang Haryang Kencana. Biasanya dipadati peziarah pada bulan Maulud. Tangga menuju makam dari Prabu Haryang Kencana ini kanan kiri dipenuhi dengan tumbuhan yang tinggi dan lebat, sehingga membuat suasana untuk menuju ke makam beliau itu terasa sangat sejuk sekali dengan pemandangan indah di sekitar kanan kirinya. Sehat, alhamdulillah. Alah mbakone gogrok. Nah. Sisut karo munggah iki ya rasane. Mbakone gogrok. Bukan sih. Nah, beginilah kondisi di bagian depan dari makam Prabu Haryang Kencana. Prabu Haryang Kencana merupakan putra kedua dari Prabu Sang Hyang Borosngora. Sepeninggal Prabu Sang Hyang Borosngora, tahta kerajaan diperintah oleh putra pertama beliau, yaitu Rahyang Kuning, yang kemudian Rahyang Kuning menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya, yaitu Prabu Haryang Kancana. Beginilah suasana di dalam makam Prabu Haryang Kencana. Sekitar kurang lebih 45 menit kami berdoa di makam Prabu Haryang Kencana, mendoakan jasad beliau yang telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam khususnya di wilayah Kerajaan Panjalu. Setelah selesai berziarah dan mengambil dokumentasi di sekitar makam Prabu Haryang Kencana, kami melanjutkan perjalanan menuju ke dermaga di makam keramat Prabu Haryang Kencana yang tadi. Kembali lagi kami menyusuri tangga untuk turun ke dermaga tersebut. Nonton niku, Mas. Matanya di terus lo pindah ganti nyokot. Setelah menunggu giliran, akhirnya saya kembali bisa naik perahu untuk menuju ke dermaga pemberangkatan yang tadi. Nanti kalau jadi balik sini lagi. Menurut dari pengelola perahu ya, atau nahkoda perahu yang saya naiki, di situ Panjalu ini dilarang untuk mengambil ikan, terkecuali kalau kita mau menggunakan airnya, menggunakan danaunya untuk kita membuat tambak sendiri, menggunakan jaring-jaring dan kita masuki ikan, itu baru diperbolehkan. Tapi kalau kita mengambil ikan yang langsung dari situ Panjalu itu tidak diperkenankan. Situ Lekong, situ. Nah, untuk pulau yang berada di tengah dari situ Lengkong Panjalu ini, yaitu Pulau Nusa Gede ini, juga masih terdapat banyak hewan-hewan liar. Bahkan ada kelelawar yang berukuran sangat besar sekali dan berbeda dengan kelelawar pada umumnya.
Oke, demikian itu tadi sedikit cerita perjalanan trip ziarah di makam Syekh Panjalu atau makam dari Prabu Haryang Kencana yang berada di Pulau Nusa Larang, Situ Lengkong Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa